sebelumnya kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Ini kita ada proyek wawancara, khususnya untuk Bapak sendiri. Nama Bapak? Oke, sudah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuwanto, biasa dipanggil Iwan di sini. Untuk posisi di Surya Ahmad ini saya menjabat sebagai kepala operasional dan juga manajemen HR di Human Resource dan Siaran Fair. Jadi untuk berapa lama jabatan kami aku kurang lebih dulu di awal perjalanan kami masuk di sini itu sebagai merchandiser dulu, jadi di training selama 3 bulan. Kemudian karena ada suatu job desk yang memang dirasa dari pihak direktur atau manajemen daerah itu kami merasa dibutuhkan, maka dari itu di tahun kedua alhamdulillah kami naik yang awalnya jadi merchandiser kemudian naik ke posisi operasional. Jabatan-jabatan yang aku di antara lain tugasnya adalah untuk sebagai rekrutmen dan juga development karyawan. Selain itu juga untuk masalah monitoring dan juga evaluasi pada kalian juga itu menjadi salah satu tugas. Untuk perusahaan Surya Ahmad ini dibangun dari tahun berapa ya Pak? Surya Ahmad sendiri berdiri mulai tanggal 1 April 2022. Saat itu posisi rektorat masih dipegang Prof. Suko dan diinisiasi oleh beliau langsung dengan bekerja sama kepada Surya Ahmad Ponorogo. Kemudian awal 2022 itu sistem masih ikut di Surya Ahmad Ponorogo. Namun setelah itu dikarenakan sistem yang dialihkan dari Ponorogo itu ternyata waktu dijalankan di Surya Ahmad itu terasa monitoringnya terlalu jauh, karena Ponorogo di Surabaya itu kan ya lumayan. Jadi akhirnya di sistem manajemen kami putuskan untuk mengolah sendiri. Jadi per bulan November itu kita sudah berdiri sendiri sebagai Surya Ahmad dalam Surabaya dan sistem manajemennya dikelola oleh SDM dari lingkungan kampus. Bisa diceritakan sedikit proses Bapak menempati di sini itu kurang lebih berapa tahun ya? Saya menempati posisi ini kurang lebih selama 3 tahun. Jadi karena ini sudah mau hampir habis ya 2025, saya itu hampir 13 tahun. Posisinya saat ini kita lihatin di posisi nasional. Untuk cara rekrutmennya kalau boleh tahu Pak? Untuk rekrutmen sendiri sebenarnya kita tidak secara spesifik persenjataan seperti apa proses rekrutmennya. Yang jelas untuk SDM di sini itu sudah pasti tersaring dan juga lebih ke arah profesionalitasnya disesuaikan. Ya kita memang membutuhkan posisi sebagai merchandiser, dan kita mencoba untuk mencari kandidat yang memang lebih berkompeten di bidang tersebut, dan juga terkait dengan yang lain kita berusaha untuk semaksimal mungkin mencari employer yang memang di bidangnya itu belum masalah. Kalau untuk proses seleksinya? Kalau untuk seleksinya itu kita lebih ke ini aja sih, karena kita kan sebenarnya membuka kesempatan ya untuk teman-teman dari Muhammadiyah sendiri, jika memang ada yang berkompeten dan ketika mereka mengajukan diri untuk melamar di posisi yang mungkin kami buka, itu kami sangat terbuka lebar, karena untuk posisi-posisi yang memang kita buka itu kita kedepankan teman-teman yang dari kampus Muhammadiyah ini bisa terserap dulu dan kita latih supaya menjadi entrepreneur yang lebih berkompeten dan sesuai dengan bidang. Kalau boleh diceritakan sedikit saja Pak, untuk praktek trainingnya sendiri di sini seperti apa? Untuk praktek trainingnya kita kan ada 5 tahapan. Untuk posisi yang mungkin kita buka itu apa dulu? Misalkan di posisi lower management itu kan ada merchandiser,
di mana merchandising itu juga nanti berhubungan dengan kasir juga. Nah itu nanti proses tekniknya adalah mereka akan diperkenalkan dengan lingkungan minimarket dulu. Apakah mereka familiar dengan lingkungan minimarket? Jika memang sudah, baru kita akan adakan proses ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mengenalkan dengan proses aplikasi POS. Aplikasi POS ini kita menggunakan Omega Soft, di mana Omega Soft ini juga aplikasi langganan kami untuk meninjau tidak hanya accounting tapi juga proses transaksi di kasir. Nah, ketika mereka memang sudah mengatasi hal seperti yang sudah menghafal barang-barang, terus setelah itu dia menghafal tata letak barang-barang yang di market, kemudian kita perkenalkan aplikasi untuk kasir itu satu ke bagian ke tahap pelatihan selanjutnya. Untuk etika sendiri pekerjaan, untuk etika pekerjaan, Untuk etika pekerja itu kami menggunakan konsep yang karena ini kan lingkungan yang lebih kental dengan lingkungan saya sendiri. Jadi kalau untuk perempuan itu kita wajibkan untuk melakukan hijab, terus berpakaian rapi dan sopan, tidak menggunakan make up yang berlebihan. Jadi sehingga pesan minimalis namun tetap berdasarkan pada konsep Islam itu dapat. Jadi itu ada konsep etika yang kita junjung supaya dalam proses berjalannya bisnis ini tidak hanya mengedepankan keuntungan saja, namun juga beretika dalam Islam yang sesuai dengan adab komuniti. berarti diwajibkan ya Pak? Iya, kalau untuk khusus untuk perempuan diwajibkan berkedip, terus kalau laki-lakinya dia tetap pakai pakaian yang tetap utuh dan juga tidak meninggalkan aturan-aturan Islam. Kalau untuk jam buka sampai tutup, Kalau untuk jam buka sampai tutup itu untuk jam regionalnya kita dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita mulai buka pukul 6 pagi sampai jam 9 malam. Sedangkan untuk weekend ada satu minggu itu kita open mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tapi ada kondisi-kondisi khusus di mana hari libur itu tetap kita buka operasional, namun dengan kondisi intensitas yang dikurangi karena itu juga termasuk hari kalender atau hari tanggal itu biasanya kita buka shift secara berganti. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, mengenai budaya perusahaan, apakah ada spesifikasi untuk budaya perusahaan itu sendiri? Ada, tentunya setiap instansi pasti memiliki budaya perusahaan masing-masing atau yang dipisahkan daripada manajemen itu sendiri. Terkait dengan Suryamat, kita tentunya memiliki budaya perusahaan yang tentu kita junjung supaya apa yang sudah berjalan hingga saat ini itu sesuai dengan tren dan juga tidak melenceng dari kaidah-kaidah supaya kita tetap memperhatikan antara kesejahteraan karyawan juga tujuannya dalam mencapai goals yang diinginkan di sana. Salah satu contoh untuk budaya perusahaan ya ini kita ada SOP operasional setiap 1 bulan untuk evaluasi juga. Karena SOP itu kan juga penting. Ketika kita tidak punya SOP maka pekerjaan akan hilang arti. Kenapa SOP itu penting? Supaya teman-teman ini yang ada di sana itu tahu porsi jobdesknya masing-masing. Jadi ketika memang dia melaksanakan jobdesk, karena misalnya ada jobdesk ABC, ada beberapa yang kita tugaskan di A ya, maka harus fokus di A, jangan sampai melenceng ke B, ke C. Ketika memang jobdesk yang A ini belum selesai, ketika memang dia sudah selesai dengan jobdesk A-nya, mereka bisa membantu ke jobdesk B atau C. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pembentukan budaya itu sendiri itu gimana ya Pak? Kita disiplinkan lewat breakdown jobdesk per masing-masing divisi. Contoh kayak tadi kasir itu kan jobdesknya kita adakan evaluasi sih per bulan atau ada KPI yang dicoba itu mereka apakah mengikuti SOP yang kita berikan. Jadi memang kalau
mereka mengikuti UP yang sudah kita tentukan ke kita sendiri. Jadi kalau misalkan memang mereka kurang mampu ya kita akan berikan sedikit kurang atau pelatihan yang memang sesuai dengan budaya perusahaan yang kita tunjukkan. Mungkin pertanyaannya cukup. Terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Terima kasih.